Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Bapa kita di tempat yang maha tinggi, yang mengantarkan kita memasuki ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Mari satukan hati pikiran kita untuk menghadap hadirat Allah kita saat teduh. Amin. Kita naikkan pujian bagi Allah dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai ayat 3. Tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekam, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kasih dan maha baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini.
Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus berpesan dalam malam kamu harus jadi lilin gemerlap anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis tertulis dalam hukum Taurat yang ke-10 beserta maksudnya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Andai kata dulu murid-Mu tidak sudi bekerja mengabarkan cinta kasih-Mu pada dunia bercela. Maka Injil yang Kau berikan
tanda dunia akan hilang, tetap berdosa bercemas. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu 10 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita baca secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia,
baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Selamat di tangan Yesus, Abang pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, Abang pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Goda dan air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, Abang pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
penuh. Biar ku setia dan di jalannya ku ikuti Dia. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu, karena hari Minggu ini kami dapat bersekutu dengan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis diambil dari kitab Ulangan pasal 15, dimulai dari ayat 12 hingga ayat 18. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Ulangan mengingatkan bangsa Israel tentang perjalanan kehidupan bangsa itu agar tidak melupakan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Nas hari ini menjelaskan hukum atau aturan memerdekakan budak Ibrani. Tuhan memerintahkan bangsa Israel dan memperingatkan mereka tentang status mereka dahulu. Bangsa Israel dahulu pun pernah menjadi budak di tanah Mesir. Semata-mata bangsa Israel memiliki kemerdekaan hanya karena pembebasan
yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan agar bangsa Israel berlaku sama terhadap budak yang bekerja kepada mereka. Dalam tradisi bangsa Israel, menjadi budak mungkin saja disebabkan oleh kesalahan mereka, keadaan ekonomi yang tidak baik, sehingga dia menjadi berhutang. Ketika dia tidak mampu membayar hutangnya, dia pun harus menjadi budak atas orang yang dipinjami uangnya. Orang yang kalah perang dan dijadikan budak serta boleh diperjualbelikan. Saudara-saudara, budak tergantung kepada tuannya. Selama 6 tahun budak akan bekerja kepada tuannya, dan pada tahun ke-7 mereka harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Allah mau agar kasus perbudakan sebagai warisan dari tanah Mesir ditinggalkan, dan semua umat manusia benar-benar merdeka dan hidup seturut kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apabila budak dilepaskan sebagai orang merdeka, tidak boleh dengan tangan hampa atau tangan kosong, dan harus dengan limpah Tuhan memberi kepadanya yang menjadi bekal untuk memulai kehidupannya sebagai orang merdeka. Dalam ayat 14 dikatakan, engkau harus dengan limpah memberikan bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan budak itu oleh Allah Tuhanmu, haruslah diberikan kepada budak sebagai orang merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk memberdayakan sesama, bukan memperdaya sesama. Apabila budak masih mau bekerja sebagai budak, Tuhan haruslah menerimanya. Secara logika, mustahil budak ingin menjadi budak sampai akhir hayatnya. Budak yang masih ingin mengabdi kepada tuannya semata-mata karena tuannya adalah orang yang murah hati. Jika tuannya jahat, belum sampai 6 tahun mungkin budaknya sudah melarikan diri. Engkau haruslah mengambil sebuah penindik dan menindik telinganya pada pintu sehingga dia menjadi budak selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita adalah orang yang dimerdekakan oleh kasih dan kemurahan Allah. Di dalam Yesus Kristus kita sudah merdeka karena Yesus Kristus. Kalau kita kini menjadi orang yang merdeka, janganlah mau memperhambakan diri kepada kuasa kegelapan. Orang yang merdeka yang telah ditebus oleh Kristus akan selalu mengenang kebaikan Tuhan dan memperlakukan orang lain. Apakah itu pembantu yang ada bagi kita? Apakah itu orang yang bekerja kepada kita? Apakah orang yang bekerja di perusahaan kita atau dimanapun juga? Kita harus hormat dan penuh penghargaan dalam kasih. Marilah kita melakukan karya kasih dan mengasihi semua orang, karena kita juga sudah menerima banyak kemurahan Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari Minggu ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami telah menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari perhambaan kuasa kegelapan, merdeka dari dosa. Karena itu biarlah kami menjadi orang yang merdeka, melakukan segala sesuatu yang baik sebagai ketaatan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara kami
Bahkan kami mampu menjadi garam dan terang, menandakan bahwa kami ini adalah orang yang merdeka, bebas melakukan segala sesuatu yang baik. Juga Tuhan ingatkan kami agar kami senantiasa berjalan di jalan Tuhan yang benar. Berkatilah umat-Mu yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing, terlebih kepada anak-anak kami dan setiap lanjut usia yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemimpin kami, agar melalui pemimpin kami, negara kami semakin pulih. Juga kami bebas melakukan segala sesuatu aktivitas kami. Juga kami bebas datang untuk beribadah ke rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 432 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kami pelayan ibadah Minggu ke-10 setelah Trinitatis mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.